Aduh, oke guys, selamat malam. Kita ketemu lagi pada acara ngobrol santai dengan Cipok Wae. Rencananya hari ini saya mau ngundang temen tuh, orang sing paling angel di Sak Solo 3 itu Leo Best, tapi belum datang ya ini ya. Ini coba ini kudu didongani ini rasi dongani ranjedul ini. Oke. Leo Best jedulo jreng. Oh, piye. Jedul. Wis diceluk. Ya tak kudu diceluk ya, jindel meresi susu sapi terus iki. Oke, iki kopi lek. Oke, Kita minum kopi bareng santai. Ini masih panas. Buka wae ya ora. Ini namanya tamu kehormatan. Sambil menikmati udut. Udut dulu. Oke, udut dulu. Ini mbakune sapa kuwi? Namu ya, Kak. Oke, ini bahas anu, Lek. Ini nama bekennya Om Obes, callsign-nya Yankee Delta 2 Charlie Hotel Oscar. Jadi kalau teman-teman yang sering check-in di frekuensi baik di VHF maupun di HF, kalau di VHF itu hampir area di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sudah disikat masuk semua. Tapi kalau di HF yang paling sering itu Andalas, terus Papuanet, terus kalau ada spesial event station, terus ada Bota, itu Om Obes ini akan aktif untuk berpartisipasi. Jadi suatu saat kalau di frekuensi ketemu dengan Yankee Charlie itu Yankee Delta 2 Charlie Hotel Oscar, ini manusianya ini ya, gitu. Ini Om Obes baru getol ikut eksperimen merakit antena karena situasi cuaca yang ekstrim ini, masuk musim penghujan itu butuh anten yang sifatnya lebih fleksibel, tidak banyak terpengaruh oleh cuaca. Dan kemarin kebetulan Om Obes ini baru saja membuat dengan Pak Gerbong Yankee Charlie 2 Mike Bravo Golf, dengan Om Kromo Yankee Delta 2 Charlie India Golf, dan dengan Pak Degleng Yankee Charlie 2 Papa Hotel Sierra, buat anten vertikal 40 meter band seperempat lambda ya. Betul. Tanpa balun ya itu ya. Tanpa balun. Tadinya awalnya kan nyoba sing model pakai harpin itu, cuman ternyata susah, nggak ketemu karakternya, SWR-nya nggak ketemu, akhirnya harpin dilepas jadi full whip dengan dengan kepanjangan yang sudah ditentukan, yaitu seperempat lambda. Lah kemarin tuh enak geseh sithik, makanya supaya tidak rancu kan perlu kita jelaskan ke teman-teman ini, Le. Jadi seperempat lambda itu, nah kan podo-podo ini kita ngitung. Jadi ceritanya anten seperempat lambda itu kita ngitungnya dari mana toh? Ngitungnya dari 300.000. Ini kecepatan rambat cahaya. Iya benar. 300.000 dibagi frekuensi. Kita center frekuensi kan kita kan mau di 7.100. Iya toh, Le? Iya betul. Ketemunya 42, sekian. Ini satu lambda penuh. Jadi 300.000 dibagi 7.100 itu ketemunya 42. Itu satu lambda penuh. Satu lambda penuhnya 42. Karena kita mau bermain seperempat lambda, berarti ini dibagi 4. Ya toh? Dibagi 4. Ketemunya 10,5. 10,5 itu
10 meter 50. 10 meter 50 cm. Ya toh? 10 meter 50 cm. Itu seperempat lambda. Nah, ketika mau kita implementasikan ke dalam sebuah antena, kita kan perlu tanya dulu bahannya apa, kan kemarin bahannya pakai amonium loh. Ya. Karena bahannya pakai amonium, ada faktor yang lain, yaitu yang disebut velocity factor. Macam-macam bahan material logam itu kan beda. Dan amonium itu kebanyakan orang makainya 0,99. Berarti kan ini tadi 300 dibagi 7.100 ketemu lambda dibagi 4, karena kita main seperempat lambda, dibagi 4 ketemunya 10,5. Nah, karena diimplementasikan ke dalam bahan yang terbuat dari material aluminium, makanya dikali velocity factor, dikali 0,99, ketemunya 10,4. Realnya 10,4. Iya. Oh, ini sebentar. Jadi 10,5 dikali 0,99. Ya, 10,3. 395 berarti hampir 4 kan? Iya. Cuman itu hanya dipakai untuk acuan. Jadi 10,4 atau 10,5 itu hanya acuan awal. Karena kan garis besarnya aja. Ya, karena kan bahan amoniumnya nggak sama ini. Kan mulai gede, samsaya ujung, samsaya cilik toh. Benar. Nah, ini tentunya akan ada faktor X lain yang mempengaruhi ya. Ketemu 10,4 tadi itu kan mau tinggo untuk dasar. Jadi panjang antennya dibikin dulu 10,4. Nah, baru kita terus dikasih radial 2 kali 10 meter. Jadi 20 bagi 2. Nah, 10 meter kanan, 10 meter kiri. Setelah posisi radialnya dipasang, baru dilihat di SWR toh. Nah, kemarin dengan kepanjangan 10,4 itu setelah dicek di SWR, ternyata itu matchingnya kan kemarin di 6990 sekitar itu. 6990 lah, padahal kita kan mau bermain di frekuensi amatir 7100 ya. Nah, center frekuensi yang mau kita cari kan di 7100. Makanya kemarin terus di adjust panjangnya dikurangi sidik-sidik, di plus gitu, diperpendek, ketemu di panjang yang fix kemarin 9 meter 80 cm. Jadi teman-teman, jadi whip antena, amonium antena yang ke atas, ini akhirnya ketemu panjangnya 9 meter 80 cm. Jadi 10 kurang 20 cm ya. 9 meter 80 cm. Terus dapat radial. Ini tanpa balun sehingga inner whip antenanya langsung dapat inner konektor, groundnya langsung dapat body konektor ground. Ini langsung fit pointnya di sini langsung. Ini langsung dapat kabel transmission line langsung ke pesawat kemarin. Cuman yang saya tertarik tuh gini, Lek. Ternyata
dengan kepanjangan yang sudah ketemu, kita acuannya pada waktu itu center point-nya di 7100 dengan kepanjangan anten 9 meter 80 cm. Itu ternyata SWR-nya matching-nya itu bisa stabil 1:1,2, stabil di 1:1,2, hampir nggak ada pergerakan. Itu mulai dari 6.995 sampai 7.200. Itu SWR anteng di 1,2. Itu gila loh. Itu gila. Jadi kalau bagi teman-teman yang nanya, antenanya kok masih panjang banget, kok masih 9 meter, ya kan begini. Kita akan mencoba membuat anten yang ideal, panjangnya ideal, yang bukan bonsenan maksudnya. Ada misalnya kayak anten-anten build up itu beberapa itu yang pakai harpin, pakai lilitan di feed point-nya itu panjangnya bisa cuma sekitar 6-7 meter. Di match ke ya bisa, dia ya 50 ohm nyender gitu bisa. Cuman saya yakin pasti akan beda dengan antena yang panjangnya yang lebih panjang maksudnya. Iya, yang sesuai dengan standar, meskipun ada toleransi. Jadi misalnya kita main di 40 meter band seperempat lambda, ketemunya tadi misalnya 9 meter 80 cm. Itu masih bisa diterima ketika rasionya 70% dari kepanjangan antena. 70% dari lambda, seperempat lambdanya 9,80, 70%-nya masih dianggap masih layak dipakai untuk mancar. Cuman kita meyakini ya pasti beda karena panjang antena ini kan dihitung sesuai dengan frekuensi di mana kita akan meh kerja. Kita mau main berapa? Jadi di bonsai pakai Larsen pun itu bisa, pakai Larsen nanti bawahnya ada lilitan, misalnya kayak kawat 1,5 di peralon 1N itu 90 lilit, itu bisa Larsen langsung tuan sepke bisa. Cuman kendalanya dia akan kritis sekali. Jadi lompatannya terlalu jauh sehingga yang dekat-dekat malah dengarnya kecil-kecil. Nah kemarin anten sing digawe itu itu kan yang kita buat itu kan sudah terbukti dipakai kontak ke dekat, ke Magetan, ke mana, Purworejo. Iya. Terus area 8 Sulawesi itu artinya tidak kritis, yang dekat pun kita tetap cover, bisa komunikasi lancar. Yang jauh lagi. Nah, yang jauh area 8 masih bisa. Bahkan pernah sekali kemarin disaut temen dari mana? Dari Malaysia, Borneo. dari Borneo kan. Ya artinya memang yang kita cari itu anten yang minimal tetap mendekati perhitungan bakunya. Istilahnya bukan bonsenan maksudnya ngono lho. Iya tak? Iya, benar. Maksudnya kan Cuma turun sedikit dong. 20 setengah. 20 setengah. Itu 20 setengah berarti kan berapa? Sekitar 70 cm kan? kelong ya? Juga tahu 20 cm tadi. Kan ya, 10. Kan 10 setengah. Oh iya. Oh iya, itu kan 70 cm. 70 cm. Dari 10,4 sehingga ketemu di 9,8 ya. Iya, cuman nyaman aja untuk komunikasi ke, biasanya kan kemarin kita bikin yang Larsen ini ada lilitannya 90 lilit itu tetangga gini aja udah nggak bisa dengar, malah melompat. Tetangga itu nompo cili biangat itu cili biangat, meskipun dia bisa komunikasi sampai Jakarta, diterima 20 dB,
sampai ke Sumatera. Nah, tapi kalau pas spesial call ya ndak bisa apa-apa. Oh iya, suwampluki radio gajah itu Iya. keju sing do nganggo tabung booster gede-gede itu tuh ya. Iya. Gitu. Terlalu minim. Makanya kan kita mencari anten yang ideal. Makanya dengan kepanjangan 9,8 itu kita anggap masih ideal dan dia prudent, aman ketika kita genjot dengan power besar, karena kan ora konslet. Ya benar. Nah, ya dah, karena ora konslet, genjot power gede wani gak masalah gitu. Paling seperti rencananya kemarin nah, andai kata meh trial, kita meh nyoba nambahi cuk balon yang fungsinya supaya dia meminimalisir RF balik, sehingga supaya power tuh optimal di antena. Tidak kadang Jadi kabelnya ndak ikut ya? kabelnya nggak ikut mancar, supaya kabelnya nggak ikut mancar gitu. Bener. Nah, voltage balon kita nggak begitu tertarik karena kan kita orang-orang eksperimen. Kadang-kadang eksperimennya bukan hanya antena, kadang-kadang kan power juga. Sehingga model voltage balon itu kita kudu mikir, wah wingi emaile sing tak nggo ukuran piro ya, nek tak genjot power sekian kuat poro ya kan, daripada kita ragu-ragu mending pakai cuk balon aja. Jadi dia tetap nggak konslet gitu. Misalnya pakai RG58 tuh jerat dililit 8 lilit di peralon 2 dim, 8 lilit itu sudah cukup. Yang atasnya nanti dapat innernya, dapat plusnya antena, whip antena, outernya dapat ground, yang bawahnya sama kasih konektor, kabel transmission line dari bawah nancep ke situ, wes selesai. Dan harusnya nggak ngaruh karena cuk balon sendiri kan bukan bagian dari antena, antenanya sudah selesai, sudah diset kan wes selesai kali. Gitu lah. Nek kowe sementara ini sih nganggo antena apa iki sing mbok nggo? Tali kotang. Dipole ya berarti Iya. ya. Tanpa balon ya? Tanpa balon Lah ya. Itu pun sudah risikonya sampai di sana ya. Resipnya bagus. Resipnya sudah bagus lah. Sementara ini ketoknya posisi nih sing belum Iya benar. Jadi biasanya anten dipole kebanyakan rata-rata antennya kan ditariknya ke utara selatan biasanya. Nah, ini malah letter L. Ya, namun agak semi letter L ya. Iya. Tapi no problem kan. Sejauh ini kan nggak masalah. Toh resipnya juga masih enjoy, mancarnya juga masih enjoy juga kan. Iya. Ya makanya apa namanya? Untuk hiburan saja kemarin kita eksperimen dipole, wire mulai dari pakai kabel listrik, pakai sampai kabel email. Kita kan enaknya kan nih sesederhana mungkin, tapi kualitasnya yang sama. Nah, gitu. Bisa diusahakan mengikuti. mendekati yang sama. Bisa mengikuti. Betul. Karena kalau secara rumus antena itu rumus kan wis turah-turah lek. Rumusnya sudah dicepai di internet, di buku-buku, itu rumus teknik antena itu, sehingga teknik tentang antena itu sudah bukan apa namanya, sudah tidak dimonopoli oleh, bukan rahasia lagi. Nah, kalau dulu rumus ini dimonopoli oleh orang-orang tertentu, pakar-pakar mas, oleh pakar-pakar. Nah, posisi sekarang kan enggak. Rumus dan cara hitungannya, cara membuatnya sudah digelar sedemikian rupa di internet. Tergantung kita mau apa enggak. Tergantung kita mau atau enggak bereksperimen. Toh eksperimennya kan gampang, kan nggak susah ya, cuman masalah naik kedawan diketok, naik kurang dawa disambung, hanya masalah gitu toh. Iya. Iya. Oke. Ya intinya begitu teman-teman. Obrolan ini adalah koreksi dari kebingungan kita kemarin. Apa namanya, 300.000 dibagi 7.100 itu ketemu lambda. Jadi 300.000 itu adalah kecepatan rambat cahaya dibagi frekuensi
misalnya 7100 itu akan ketemu lambda. Nah, anten kita karena mau main di seperempat lambda berarti dibagi 4 atau dikali seperempat. Oke. Ketika mau di kepanjangan yang sudah kita dapat ini, ketika mau diimplementasikan ke tubing monium, di situ ada yang namanya velocity factor 0,99, ya toh? Nah, itu apa namanya, dikali 0,99 sehingga ketemunya 10,4. Itu pun karena faktor lingkungan selain faktor bahan, karena kita bahannya pakai gede, kecil, ada faktor yang lain, vegetasi, jala-jala listrik dan segala macam, sehingga ada faktor lain yang harus di-adjust secara manual. Tapi minimal 300.000 dibagi frekuensi 7100 dikali lambda yang mau kita pakai seperempat lambda, berarti dikali 1/4 dikali velocity factor 0,99. Itu setelah ketemu 10,4 itu hanya untuk acuan awal. Moniumku dawane sakmono. Setelah diintegrasikan dengan radial 2 kali 10 meter, lagi diodot atau dipendeke, dicari yang paling sender. Dan kemarin terbukti broad coverage, frekuensinya lebar mulai dari 6995 sampai 7200. Jadi intinya buat teman-teman jangan pernah takut untuk bereksperimen, karena eksperimen itu mudah, rumus dan hitungannya sudah banyak digelar di internet. Kita bisa cari di internet, kita bisa praktek, karena sebenarnya guru yang terbaik adalah pengalaman. Tanpa praktek kita nggak punya pengalaman, tapi karena kita berani praktek, kita jadi punya pengalaman. Bahkan biayanya nggak. Betul, bahkan biayanya nggak banyak gitu. Oke, terima kasih atas setia mendengarkan obrolan kita di channel Cipokwe ini. Supaya bisa tetap terus mengikuti obrolan-obrolan kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, akhirnya saya beserta Omobes yang pas. Oke, akhirnya saya Cipokwe bersama Omobes Yankee Delta 2 Charlie Hotel Oscar mengucapkan selamat berprestasi, selamat berkarya. Sampai ketemu lagi pada obrolan selanjutnya. Bye bye and 73.